baik PKB maupun Nasdem adalah bagaimana memperkuat sinergisitas di antara dua institusi partai politik ini untuk memperkuat seluruh aspek kehidupan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Pemilu sudah selesai, tapi perjalanan untuk membangun negeri ini itu belum selesai. Dan saya pikir kita sepakat semuanya itu. Jadi dalam hal inilah kami juga bersepakat pemerintahan baru yang memang dipimpin oleh Mas Prabowo dan Gibran harus bisa mendapatkan apresiasi. Dan insya Allah kebersamaan ini akan terus kita lanjutkan, bukan hanya untuk Nasdem atau untuk PKB, tapi untuk bangsa kita. Kebersamaan PKB dan Nasdem akan kita teruskan untuk pengabdian yang lebih baik lagi, supaya bangsa ini cepat tumbuh, maju, dan terwujudlah adil makmur untuk semua. PKB dan Nasdem sepakat untuk terus bekerja sama membangun bangsa di masa yang akan datang. Sehingga saya dan jajaran DPP PKB tentu berterima kasih atas kerjasama selama ini dan siap untuk bekerja sama dengan Nasdem. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Siapa yang tidak kecewa begitu ya kalau Partai Nasdem dan PKB lalu kemudian mereka berkoalisi atau bergabung kepada Prabowo Gibran. Ini salah satu Fedi Nuril ya janji tak pilih calon dari Nasdem dan PKB. Mereka kecewa begitu kan. Ya, mereka kecewa karena mereka dianggap sebagai partai yang kemudian membelot begitu kan ya. Nampaknya masyarakat Indonesia, para pendukung Anies Baswedan 01 nampaknya mulai kecewa. Saya yakin dan saya yakinnya 75% mereka akan menjadi oposisi. Karena kenapa? Sebenarnya kalau dengan Pak Prabowo sih sebenarnya tidak ada masalah begitu kan ya. Karena nampaknya hari ini benar-benar sudah kelihatan bagaimana mereka nuansa mereka begitu kan yang kemudian mereka lakukan. Apakah benar-benar berkoalisi atau menjadi oposisi? Tidak mungkin lah mau berkoalisi kalau tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu yang menjadi catatan penting kepada siapapun nantinya begitu kan ya. Dan bahkan salah satu yang kemudian menjadi yang menjadi pertemuan ya Surya Paloh di situ ya, kita lihat saja mereka gerak-gerik dari mereka ya sudah duluan mereka bergabung kepada koalisi Prabowo Gibran. Maka disinilah yang kemudian peran penting dari Surya Paloh di situ. Apa sih sebenarnya? Mereka mengatakan dan pendukung-pendukung mereka mengatakan curang kepada Prabowo. Tapi pada akhirnya mereka bergabung. Nah, inilah sebuah partai menurut saya pribadi ya terserah begitu kan, karena kepentingan partai bukan kepentingan pribadi. Tapi satu sisi para pendukung Nasdem ini semakin naik pada Pilpres 2024 kemarin akibat trust Anies Baswedan ya, kemudian dipercaya di masyarakat di situ begitu. Dan akhirnya menaikkan kenaikan signifikan. Tapi lantas bagaimana di tahun-tahun nanti begitu kan ya? Apakah Partai Nasdem tetap eksis atau memang ya tambah anjlok nantinya ya? Semoga saja kita tidak tahu persaingan politik hari ini begitu kan. Dan tidak hanya itu, saya rasa dari Caimin juga begitu kan sudah mulai mengikuti rekam jejak apa yang dilakukan oleh seorang Surya Paloh di situ begitu. Mereka siap berkoalisi dengan Prabowo, mereka siap membantu Prabowo ya. Tapi Caimin menitipkan perubahan. Ada 8 unsur yang dititipkan oleh Caimin kepada koalisi Prabowo. Nah, nampaknya dari sinilah sudah mulai ketahuan ya apa yang kemudian menjadi cikal bakal mereka. Nah, satu sisi ya PKS mulai ikut-ikutan di situ. PKS mulai ikut-ikutan ingin bergabung ya kepada koalisi Prabowo. Nampaknya dengan hal yang sedemikian rupa politik kita itu sudah tahu
Dan bahkan walaupun ada penolakan-penolakan dari beberapa koalisi ya, dari beberapa partai koalisi Prabowo, tapi nampaknya PKS tetap ngotot ingin bergabung dengan koalisi Prabowo. Ada apa? Kepentingan apa sih sebenarnya? Mengingat tahun 2014, 2009 bersama dengan Prabowo pada waktu itu begitu kan. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa pada waktu itu kan mengusung dari Pak Prabowo sendiri begitu. Ya, mengusung Pak Prabowo, terus kemudian mereka mungkin tidak ada masalah begitu kan ya. Nampaknya jelas terpampang. Undang kehormatan siang hari ini diundang di DPP Partai Kebangkitan Bangsa berjumpa dan berdialog dengan pimpinan PKB. Teriak-teriak curang di situ begitu kan. Artinya ada nuansa-nuansa yang kemudian kita perlihatkan begitu kan ya. Ya, dianggap curang, dianggap MK tidak netral, tapi pada tahun-tahunnya mereka bergabung begitu kan. Para pendukung-pendukung siapa yang menjadi korban dari ini semua begitu kan. Ya, yaitu adalah rakyat Indonesia. Jadi artinya apa? Artinya oposisi itu juga posisinya adalah terhormat di situ begitu kan ya. Posisinya juga terhormat, tapi kan di satu sisi ya juga menjadi kontrol kebijakan begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat ya di publik hari ini nampaknya dari 01 partai-partai dari PKB, Nasdem dari PKS, rupanya mereka mau bergabung kepada koalisi Prabowo. Nah, lantas bagaimana ke depan? Nah, itu yang mesti kita bicarakan begitu kan ya, karena nampaknya banyak orang yang kemudian sudah banyak kecewa begitu terkait dengan yang dilakukan dari partai-partai 01 dan sebagainya begitu kan. Alhasil banyak masyarakat yang mengatakan, wah saya kecewa dan sebagainya begitu. Bahkan ini ya Fadil Nuril janji tak pilih calon dari Nasdem dan PKB Pilkada 2024, menuduh curang lalu bergabung ke Prabowo Gibran. Aktor Fadil Nuril belak-belakan menyatakan tidak akan lagi memilih calon yang diusung oleh Partai Nasdem dan PKB. Hal itu dilakukan lantaran kedua partai tersebut telah memilih bergabung dengan rivalnya di Pilpres 2024, yakni Prabowo dan Gibran. Bahkan ya kepada Nasdem dan PKB berpegang pada cuitan saya sebelumnya, karena Anda memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan yang baru nanti, maka dari itu saya tidak akan memilih siapapun calon yang Anda ajukan di Pilkada 2024, kata Fadil lewat ya akun media sosialnya. Bahkan satu sisi hal itu ditegaskan ya dengan kembali membagikan cuitannya tanggal 2 April 2024 yang berisi kepada PDP Perjuangan, Nasdem, DPP, PKB, dan PKS. Saya memilih Anda di Pileg 2024. Saya berharap Anda menjadi oposisi agar check and balance di pemerintahan yang baru bisa berjalan dengan baik. Nah, apakah cuitan-cuitan ini semacam ini begitu kan akibat kekecewaan? Ya jelas masyarakat Indonesia kita lihat saja. Banyak yang kemudian sekarang ini kecewa terkait dengan adanya PKB, Nasdem yang kemudian partai PKS yang akan menyusul berkoalisi dengan Prabowo. Lantas apakah para pendukung-pendukung mereka akan ditinggalkan di situ begitu kan? Jelas Anies Baswedan sekarang ya menolak menjadi ya koalisi mereka. Tetap Anies Baswedan bertahan menjadi oposisi dan meningkatkan atau bisa menekankan pada perubahan. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal bahwa strategi-strategi politik semacam ini begitu kan, ya dianggap dulu mengatakan wah ada kecurangan ini, kecurangan itu dan sebagainya. Toh pada hakikatnya sekarang mereka bergabung. Menurut pengamat politik dari dosen Syarif Hidayatullah begitu kan ya, mereka mengatakan wah haram hukumnya ketika mereka keluar haram lalu kemudian mereka bergabung begitu kan. Artinya secara tidak langsung ini kan ada menjadi ada transaksional ya yang kemudian mereka lakukan. Artinya apa? Saya berkoalisi dengan ini asalkan dapat A, B, C misalnya begitu kan. Tidak mungkinlah mereka tiba-tiba mau membantu koalisi Prabowo kalau toh pada akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu yang menjadi ciri khas dalam dunia politisi begitu. Ini kepada Nasdem dan DPP PKB berpegang pada cuitan yang sebelumnya, karena Anda memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan yang baru nanti, maka dari itu saya tidak akan memilih siapapun calon yang Anda ajukan di Pilkada 2024.
Bahkan saya memilih Anda di Pileg 2024, saya berharap Anda menjadi oposisi. Nah, oposisi di sinilah yang menjadi acuan ya sebagai kontrol mereka ya kepada Prabowo Gibran nantinya. Pasca ditetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ya, Partai Nasdem dan PKB menyatakan sikap di situ mau bergabung kepada koalisi Prabowo Gibran. Apa kata dunia? Secara demokrasi sah-sah aja mereka begitu kan. Secara demokrasi sah-sah aja karena nampaknya hari ini adalah bagaimana para pendukung-pendukung mereka yang begitu banyak kekecewaan yang ada. Bisa saja ini dimanfaatkan oleh PDIP itu sendiri begitu kan ya. Akibat kekecewaan yang besar ya, sedangkan PDIP akan bertahan menjadi oposisi di situ, masyarakat akan ingin ya bisa saja ini simpati rakyat kepada PDIP akan semakin muncul lagi di tahun 2029 begitu kan. Saya kira ini perdebatan politik ya yang kemudian bukan tidak mungkin satu sisi begitu kan ya. Mereka PDIP akan bergabung semua ya, tinggal rakyat menjadi oposisi begitu kan, wassalam ya, goodbye di situ begitu kan. Jadi artinya apa, banyak yang kecewa terkait dengan pemilihan ini ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.